baik, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh dulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Selesai. Kakak mau undang adik-adik berdiri, kita mau nyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh bersama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau pimpin jam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat bernyanyi dan mendengarkan cerita dengan penuh kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyi dari Yesus Sayang Padaku. Cerita firman Tuhan adalah Kak Esther. Selamat melayani Kak Esther. Terima kasih Kak Omi. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik boleh siapin dulu bacaan Alkitabnya. Hari ini terambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Markus 7 ayat 1 sampai 16. Jika sudah disiapkan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau membaca, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Kak Esther akan bacakan buat adik-adik. Markus 7 ayat 1 sampai 16. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi-kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis,
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita hari ini ya menggambarkan tentang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sangat memegang teguh kepada adat istiadat atau kebiasaan, ya. Apa aja tadi itu kebiasaan mereka? Mereka harus membasuh tangannya ya, mencuci tangannya sebelum makan, atau setelah pulang dari pasar sebelum makan mereka juga harus membersihkan tubuhnya, ya. Karena orang-orang Farisi ini menganggap bahwa orang Yahudi itu adalah orang-orang yang kudus, ya. Jadi mereka harus menjaga kekudusan itu dengan mencuci tangan, membasuh badan, ya, membersihkan diri mereka. Bahkan peralatan-peralatan mereka juga cawan, kendi-kendi, tembaga, ya, mereka bersihkan. Nah, di ayatnya yang kedua, waktu mereka melihat murid-muridnya Tuhan Yesus makan tanpa membasuh tangannya, orang-orang Farisi ini melihat langsung, mereka menegur, mereka marah, loh kok murid-muridnya Tuhan Yesus makan tapi gak membasuh tangannya dulu, ya. Mereka menganggap bahwa hal itu tidak kudus. Nah, tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras, ya. Apa kata Tuhan Yesus? Hai kamu orang-orang munafik. Apa itu munafik? Ya, munafik itu ya lain di mulut, lain di hati. Mulut mereka mengatakan yang baik, tetapi hati mereka merencanakan yang jahat. Contoh, padahal nih jelek ya adik-adik, tapi dibilangnya, oh bagus kok itu, bagus. Atau di depan temennya dibaik-baikin, dia baik, kamu baik ini. Tapi begitu orangnya pergi langsung dijelek-jelekin. Dia ini begini loh, dia ini. Nah, seperti itu adik-adik munafik itu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Bahkan mereka juga bilang, kalau mereka sudah mempersembahkan korban kepada Allah, sudah memberikan persembahan, mereka udah gak perlu lagi tuh memperhatikan orang tua, gak perlu lagi merawat orang tua. Nah, ini kan cara berpikir yang salah ya adik-adik. Nah, ini dia nih, Tuhan Yesus mau menegur mereka, mau memberitahu mereka bahwa bukan seperti itu loh hidup kudus, ya. Orang menjadi tidak kudus bukan karena makanan yang masuk ke dalam mulutnya, ya. Semua makanan yang masuk ke dalam mulut seseorang tidak membuat orang menjadi tidak kudus, tidak membuat orang menjadi tidak baik. Lalu apa yang membuat orang menjadi tidak kudus? Yang membuat orang menjadi tidak kudus adalah apa yang keluar dari mulutnya. Perkataannya, baik atau jahat. Kalau jahat tentu membuat orang itu menjadi tidak kudus. Apa yang diucapkannya membuat orang lain berantem. Apa yang diucapkannya ngata-ngatain orang. Ya, itu yang membuat
orang menjadi tidak kudus. Apa yang dilakukan oleh tangannya? Tangannya melakukan yang jahat, matanya melihat yang tidak baik. Hal-hal seperti itu yang membuat orang menjadi tidak kudus. Ya, nah Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang adik-adik. Jadi bisa saja orang terlihat baik dari luar, padahal belum tentu di dalam hatinya mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, lewat firman Tuhan hari ini kita mau diajarkan untuk selalu taat dan mendengarkan firman Tuhan. Bukan berarti kebiasaan atau adat istiadat orang Yahudi itu tidak baik ya adik-adik. Baik, mencuci tangan, membasuh diri itu hal yang baik. Tetapi jangan sampai ya hal-hal soal membasuh, mencuci tangan yang membuat diri kita terlihat bersih, terlihat baik, tapi justru sikap kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita malah menjadi tidak baik. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu, yang kebiasaan-kebiasaan itu membuat kita tidak mengasihi orang lain, membuat kita menjauhi orang lain. Nah, itu yang Tuhan mau. Kebenaran firman Tuhan jauh di atas dari peraturan-peraturan itu. Semua peraturan, semua kebiasaan itu harus didasarkan pada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan adalah harus mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesamamu manusia. Jadi ketika kita mau taat pada perintah Tuhan, maka yang kita lakukan adalah kita harus mengasihi orang-orang. Jangan sampai nih adik-adik, kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, ya, tapi sikap kita ke mama marah-marah, ngelawan, ya. Kita rajin berdoa, rajin ibadah, tapi jelek-jelekin teman, musuhan sama temennya, berantem sama kakaknya atau adiknya. Nah, lewat firman Tuhan hari ini kita mau diajarkan untuk mengasihi semua orang. Kita lihat gambar nih yang pertama adik-adik. Gambar apa ini? Nah, ini gambar mengasihi orang tua, ya. Sayang sama mama sama papanya, denger-dengeran, nurut. Nah, gambar selanjutnya lagi. Nah, sayang opa oma, ya. Jangan opa oma sudah tua, udah pendengarannya udah berkurang adik-adik. Ih, opa mah, ya, nggak sabar. Tapi harus tetap hormat, sayang sama opa dan oma. Yang ketiga gambarnya. Nah, sayang sama kakak sama adiknya, bermain bersama, nggak berantem, nggak berebutan mainan, ya. Dan yang terakhir, mengasihi semua orang, mengasihi teman-teman adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, di sekolah, di rumah, sayang sama semua orang. Seperti Tuhan Yesus yang mau mengasihi semua orang tanpa membedakan, ya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga mengasihi semua orang. Sampai sini cerita Kak Esther, amin. Kita panggil Kak Omi ya. Nah adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi Yesus Sayang Semua. Mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cerita firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dengan mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau bersehati, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menteri, bahkan tingkat kelurahan, RT, RW, kepala desa sekalipun Tuhan.
beri mereka roh yang takut akan Engkau, beri mereka hikmat bijaksana yang daripadamu, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa ini, semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur dan sejahtera. Tuhan Yesus, untuk gereja-gerejamu dimanapun berada, mampukan kami untuk kami dapat menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang melayani, dan biarlah melalui keberadaan kami sebagai gerejamu, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan gerejamu Tuhan. Mampukan kami untuk kami bersama-sama bersehati melayani Engkau untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap jemaatmu Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami sebagai orang percaya tetap yakin bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik, mama, papa, oma, opa, kakak, adik, om, tante, dan seluruh keluarga besar yang kami miliki. Kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga besar kami. Pimpin akan adik-adik dalam mereka belajar dan bermain. Biarlah mereka boleh menjadi lilin-lilin kecil dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau alaskan doa yang jauh daripada sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mau kasih uang persembahan. Adik-adik boleh siapkan uangnya, boleh dititipkan untuk kepada mama dan papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga melalui OVO dan GoPay. Kita menyanyi dulu dari Aku Bawa dan Berikan. Terima kasih kalau kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Minggu depan sekolah minggu seperti biasa ya Kak. Ya. Adik-adik jangan bosen, tetap rajin beribadah. Untuk sementara kita masih online, kita berdoa semoga nanti di bulan Juli kita sudah boleh tatap muka ya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi
Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi lilin-lilin kecil dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih.